hu ahad hu ahad. Allahu Allah bismillahi wa minallah. Allahu Allah bismillahi wa ilallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dengan bismillah semua dari Allah, dengan bismillah semua kembali pada Allah. Cukuplah kami berpegang ilahi, dialah sebaik wakil, pelindung dan penolong. Allahu Allah bismillahi wa Allah. Allahu Allah karena ilallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahu Allah bismillahi amanna billah. Allahu Allah bismillahi radina billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dengan bismillah kami beriman pada Allah, dengan bismillah kami ridho pada Allah. Allahu Allah bismillahi masya Allah. Allahu Allah aslamna bi rabbillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Semua kehendak Allah kami berserah tunduk dengan Tuhan Allah. Allahu Allah la ya'til khaira illallah. Allahu Allah la yasrifu su'a illallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak ada kebaikan kecuali dari Allah, tidak ada yang memalingkan keburukan kecuali hanya Allah. Allahu Allah kullu nikmatin paminallah. Allahu Allah nupawwidu amrona ilallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Balik sebelahnya. Ya Rabbana jalamna
anfusana ya Rabbana ighfir junubana. Ulangi. Ya Rabbana zalamna anfusana ya Rabbana ighfir junubana. Wahai Tuhan kami, sungguh kami zalimi diri kami. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami. Ighfir lana wa walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ampunilah kami dan ibu bapak kami, kasihani mereka seperti mengasihi di waktu kecil kami. Ya Rabbana zalamna anfusana ya Rabbana ighfir junubana. Ighfir lana ala khotiatina ighfir lana ala jahlina. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami. Ampunilah kami atas kebodohan kami. Ya Rabbana zalamna anfusana ya Rabbana ighfir junubana. Anta a'lamu bihi ala israfina ighfir lana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah aba asli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wal gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumihi bid darain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah selalu memberkahi kita, memberkahi kehidupan kita, keluarga kita, sanak saudara kita, anak-anak kita, tetangga-tetangga kita, haulan-haulan kita, andai taulan kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah juga memberikan panjangnya umur kepada kita, keberkahan, kesehatan dalam hidup kita. Dalam kitab Futuhul Ghaib minggu kemarin, Syekh mengisahkan ada beberapa konsekuensi kenapa menjadikan manusia itu kurang bahagia dalam hidupnya, atau tidak bisa merebut kebahagiaan itu. Ternyata adalah karena manusia itu lemah dia dalam memahami keserasian dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Lemahnya pemahaman karena kejahilan dan kebodohannya melihat kehidupan ini seolah-olah dirinya lah yang mengatur, seolah-olah manusia saja di tengah-tengah kehidupan ini. Padahal Allah lah yang mengatur hidup kita ini, urusan-urusan kita ini, agar kita bisa memahami semua itu. Bila kita bisa memahami itu, timbullah bahagia dalam hati kita. Bahasanya muwafaqah, berserasi dengan Allah Azza wa Jalla. Mudah lagi berserasi dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Nah, bersinergi dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Jika engkau tidak bisa diam
Au sakata anhu wa karahtahu. Engkau pasti akan membenci kepada sesuatu itu. Maksudnya diam itu adalah jenengan-jenengan di orang bahasa Jawa itu luar biasa nilainya. Sampai saya mengatakan belajar untuk diam jika kamu tidak bisa berserasi dengan takdir. Jika kamu tidak bisa diam, kamu pasti akan mencela takdir Allah Azza wa Jalla. Wih, betul. Mulai kita bangun tidur berceraminnya kita bisa mencela sudah muka kita sendiri ya lah. Jangan orang lain, muka kita sendiri aja sudah kita cela. Ya lah. Kemudian kita mengingat si A, si B, si C. Wah, masih tampan si A daripada aku. Kita sudah mencela diri kita. Belum kita berpenghidupan mencari duit, mencari apa, bisa kita cela terus kehidupannya apa aja. Makanya bingung hidup. Selalu hidup akhirnya berisi celaan demi celaan. Maka sholat kita, puasa kita, ibadah kita selama ini di masjid dilanggar, di majlis talim hancur gara-gara di hati kita mencela ciptaan Allah Azza wa Jalla, mencela apa yang diatur Allah di alam semesta ini. Nauzubillah min dzalik. Fa in talabta i'adatal laili, jika engkau menuntut apa yang kau tuntut, i'adatal laili, ketika malam sudah datang, beredarnya malam tiba sini, engkau menuntut siang hari pada hari itu, hina ijim lam tajib, engkau tidak akan pernah bisa mendapatkan siang pada malam hari itu. Nah, artinya kadang-kadang hati kita ini merubah keadaan. Ini hari ini malam nih, kepinginnya kita ganti hari ini siang, ya Allah, jadi akan siang hari ini. Kamu tidak bisa merubah keadaan itu. Seperti itu orang yang melawan takdir Allah itu. Dia selalu ingin melawan ketentuan-ketentuan Allah dalam hidup hari-harinya. Disangkanya dirinya itulah yang benar. Ananiah, aku, ego. Jadi apa yang di sekelilingnya tidak benar. Padahal di sekelilingnya itu adalah aturan Allah Azza wa Jalla. Ada perbuatan-perbuatan Allah kepada dirimu. Lam tajib da'autuka wa lam ta'ti, engkau memohon kepada Allah pun lam ta'ti, Allah tidak akan pernah bisa memberi kepada bukan bisa, Allah tidak akan memberi kepada kamu. Li'annaka talabtas say'a fi ghairi waqtihi, karena sesungguhnya engkau meminta bukan pada waktu yang tepat sebagaimana Allah atur untuk menghendaki. Allah menghendaki yang namanya surga itu di akhirat. Engkau paksakan surga itu di dunia tidak bisa. Ulun kawai guru aja, mun ulun berduit kena gue bisi guha amas kah? Kena ulun kawo mengawini binian 100 iko enggak ulun kawini? Tidak bisa, tidak akan pernah juga. Kalaupun istri Anda 100 orang, dunia tidak akan pernah berubah menjadi surga. Meskipun engkau kaya, engkau jadi milioner, engkau bisa merubah daerah gersang menjadi gedung-gedung yang tinggi, yang indah, engkau tidak akan bisa merubah menjadi surga. Paling surga menurut anggapanmu, bukan surga yang sebenarnya. Karena itu sudah ditentukan Allah pada waktunya akan engkau bertemu dengan surga. Patabaqo hasiran au munqati'an au mustaqatan khajalan, maka yang tersisa kepadamu adalah harap-harapan seperti itu, hasiran, kerugian-kerugian saja, munqati'an, engkau menjadi bingung, mustaqataan, engkau menjadi bersalah nantinya, wa khajalan, engkau juga akan merasa malu nantinya. Harapan dan cita-citamu tidak pernah tercapai. Maka bagaimana kita mengarahkan kehendak kita agar sesuai dengan norma-norma yang umum, nilai-nilai yang umum dalam kehidupan ini, selesai masalahnya. Kalau memang kita petani kita adalah petani nyiur kelapa, umumannya lakukan saja itu. Nanti kalau Allah memberi jalan keluar, mudah-mudahan meningkat lagi daripada itu, tidak jadi masalah. Ya kan? Bukan demikianlah ketika kita berdoa. Biasa saja doa kita, perbanyak doa minta ampun kepada Allah. Kayak doa tadi itu kan banyak minta ampun kan? Nah, berharap rahmat Allah, kasih sayang Allah mengatur kehidupan ini. Yang lain enggak ada situ tadi itu minta mobil Mercy adalah.
doa tadi itu? Tidak ada. Nah, kita kembali kepada norma yang sebenarnya. Haja kulluhu wa al jamal muwafaqah. Semua itu seluruhnya adalah agar engkau melazimkan keserasianmu terhadap ketentuan Allah. Yang di dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi, Allah itu mudabbirul umur. Allah itu mengatur segala urusan. Ya mudabbiral umur. Kita punya masalah betul, tapi masalah itu juga diatur oleh Allah aja. Tinggal peran kita bagaimana kita menyerahkan urusan kita itu kepada Allah. Ya mudabbiral umur, wahai Tuhan yang mengatur segala urusan, aturkan hamba-Mu ya Allah kepada jalan keselamatanmu. Apalagi maunya supaya hamba mudah bekerja, mudah-mudahan kalau meninggalkan pekerjaan sulit, iyalah, nggak makan kita. Ya Allah, mudahan hamba bekerja ini merasa mudah hati hamba. Hilangkan kejengkelan hamba kepada manusia. Karena kita kalau sudah jengkel bekerja tidak enak. Bekerja di perusahaan jengkel kita, lawan bos kita, pimpinan kita, enaklah bekerja kita lah. Nggak enak kita. Tiap hari kita rajin turun, bila melihat muka bos kita, apa rasanya? Bangsat juga kita nih. Iyalah, nggak enak. Ya Allah, hilangkan jengkel hamba. Ngapain juga kita jengkel? Orang juga tidak susah dengan kejengkelan kita. Tidak juga dia mati setelah kita jengkeli. Puas apa di hati kita? Paling puas waktu mengatakan jengkel aja. Tapi setelah itu kita yang kejengkelan. Inilah keadaan kita. Maka hari-hari kita ingin dekat dengan Allah. Kamu ingin mengikuti aturan Allah. Engkau mengintip aturan-aturan Allah itu dalam kehidupanmu. Caranya adalah fa'ahsin jonna bi rabbika, maka perbaguslah sangkaanmu dengan Tuhanmu, bersangka baik. Was-sabral jamil, dan jadilah kamu menjadikan sabar itu keindahan bagi kamu. Nah, ada doa Nabi. Nah, angka 7 doa. Allahumma as'aluka. Nah, lebih baik ucap ini, farjan qoriban was-sabran jamilan. Nah, ulun memberi amalan. Doanya gampang benar, nyaman benar. Mun kada tahapali terlalu. Tapi kenapa Pak Jopang kada hafali? Kan tidak wajib juga lah. Tapi bagus dibaca daripada urutan mau uruti Tuhan. Tahu lah pian mau uruti Tuhan tuh. Tuhan taruh salah. Baik-baik kita minta lawan Tuhan supaya mudah. Karena kebanyakan pender guru nijar menuliskan amalannya belum mandu aja. Nah, Allahumma Allahumma ya kah? Oh, kada mau tulisannya lah, orangnya di situ lagi. Nah, ini bapak taminya anaknya garing. Jadi ngomong gitir tulisannya. Kalau lah diarahkan tuh kamera. Nah, dua kata aja, farjan qoriban. Ini kode lah. Ini kode. Allahumma as'aluka farjan qoriban wasobran jamilan. Nah, jamilan ini apa artinya? Indah, cantik. Nah, hah? Oh, ininya kak pulang. Ada nyangkut lah. Ini datangin nah. Ini kah? Mana ya? Ada ingat nah. Ini kah? Smart View itu kah?
Nah, kelihatan lah. Alhamdulillah. Nah, tadi ulun menulis Allahumma, ya lah, as'aluka, direkam pakai HP bisa. Allahumma as'aluka parjan qoriban wasobran jamilan. Nah, kasih ini orang sedih, sakit hati, pina mau ngomel banyak, atau bini pina pemamayan mana londian juluki amalat nija. Allahumma as'aluka parjan qoriban wasobran jamilan. Nah, rahasianya ini hadis Nabi, dari Nabi nih. Ya Allah, as'aluka, hamba mohon padamu, parjan qoriban, jalan keluar. Jalan keluar apa aja masalah pian? Iyalah, kita nih buntu, bila buntu tuh paning kepala lah, iyalah. Lalu stres saja, darah lalu bisa naik. Iyalah. Nah, parjan qoriban. Melihat anak nakal kita bisa sakit hati nah, bapusut dada. Maka anak kita nih kita sayangi banget, kenapa ya nakal? Mau dekat kau menerima, kalau kita tidak bisa menerima. Parjan qoriban wasobran jamilan, sambil menunggu Allah memberi hidayah. Sabran jamilan, kita dapat sabar. Sabar itu cantik. Oke, apa sabar cantik? Contoh, waktu orang kehujanan atau waktu orang kepanasan, siapa yang menyumpah? Orang kepanasan tuh orang di tengah lapangan, iyalah, nang membawa payung bang. Nah, membawa payung nyaman lah. Oh, asa senang benar deh. Malah ada nang istilah membikin apa? Oleh sambil brokol, lu mah kadinget nah. Paksa ya sedikit tambah he. Sekali ya, kadingetnya sedikit teta. Habis itu malah ada orang membikin pendopo kah, kalau orang Jawa tuh apa namanya? Model pendopo tuh apa, Bu? Nang tempat nang di muka rumah ranjan pendopo kah? Itu dibuatnya di tengah-tengah nang hari panas tuh adalah. Jadi di sekitar itu naung. Maka hari panas bagi orang yang punya pendopo itu gazebo lah. Iyalah, menyenangkan sekali. Iyalah, padahal harinya panas. Bagi orang yang tidak punya payung, tidak berjalan, tidak sedang kepanasan, wow, marah-marah, tapi inya senang. Ada es kelapa lagi di situ. Waduh, es nyiur. Ada kan yang berjualan es nyiur? Nah, nang berjualan es nyiur senang juga hati. Kenapa? Nah, payu jualan es nyiur. Sobran jami. Maka hari panas itu adalah menjadi cantik bagi siapa yang punya naungan hari itu. Bagi penjual nyiur, penjual es pentol, es, senang dengan duitnya, ya lah. Itulah sabar jamilan yang indah. Orang yang serasi dengan takdir, dampaknya adalah sabran jamilan. Pasti orang itu sabar indah. Tapi bila orang itu pemarah, suka menyinggung perasaan orang, menganggap orang remeh, mengatakan orang bid'ah, mengatakan orang syirik, mengatakan orang salah terus, jamin orang itu tidak sabar. Tidak bisa sabar orang itu. Jamin pula orang itu tidak akan pernah bisa berserasi dengan ketentuan aturan Allah aja wajar. Kalau bersepeda motor tuh nah, di aspal, naik mobil kah, sepeda motor kah? Kita di Indonesia ini jalan sebelah kiri kah, jalan sebelah kanan kah? Nah, jalan sebelah kiri itu terasa enak kalau kita setuju. Tapi bagi orang tidak setuju, enak lah. Pastinya ingin ke kanan lah jalannya, ya lah. Ya lah. Nah, bila ke kanan bahayanya tambah lagi tuh apa tuh? Ditabrak orang atau bertabrakan atau diri sendiri nabrak orang, ya lah. Nah, lalu bagaimana? Serasi dengan kehendak Allah, serasi dengan takdir Allah, serasi dengan aturan Allah. Jalan kiri kita, yalah. Nah, hendak nyaman lagi pakai helm pang, supaya jangan ditangkap polisi. Nya bisa bahaya juga polisi menangkap lah. Nah, salah jadinya apa aja orang? Salah apa ya? Salah penglihat. Nah, ya kan ada kisah salah salah teori. Kisah kalau sah.
Bu, berkisah kadang bu. Lain yang kisah 12 kilo tadi itu lain bu. Itu kada baik kisahnya. Mbak, Palu ini anak babini 2 bulan. Jadi jar nang bini. Kenapa pak? Tinggal tunjuk aja Palu ajar nang bini. Palu ini kada paham tinggal tunjuk tuh. Iya, bereken-reken duit di rumah, hitung-hitung duit di rumah. Nah tuh bini membawa nang anu dapur tuh apa nang parang dapur tuh kah? Sudah siaplah tinggal tunjuk jangan bini. Oh siap aja jar, nih nah jar foto-fotonya banyak nah aja Palu. Andak tangan situ jauh bini. Han, tinggal tunjuk. Ayo. Siapa yang salah? Nah, jangan salah mengerti. Apa yang dikehendaki Allah bukan menyakitkan kita. Ya kalau tidak ada yang menyakitkan kita, mengenakan kita, segar kita. Belum pernah merasa bepalu, belum pernah gila, bepalu sorangan belum pernah gila. Kena merasa bepalu. Ulun kesan ulun itu kan diingat mendoakan pian aja teh. Ya, harusnya kesan ulun ya juga tadi itu. Jadi ulun kau merasakan pian sama lan pian perasaan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat makna kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaman huwa huyahu la ilaha illallah. Ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah. Ilaman huwa huyahu la ilaha illallah. Ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah. Ya Allah, anta rabbul haq, la ilaha illallah. Antal haqqu ya haqqu, la ilaha illallah. Ilaman huwa huyahu la ilaha illallah. Ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah. Ya hayu antal maqsudu, la ilaha illallah. Ayidna ya hayyul qayyum, la ilaha illallah. Ilaman huwa huyahu la ilaha illallah. Ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah. Ya Rabbana antal qahar, la ilaha illallah. Hablana fadlan ya wahhab, la ilaha illallah. Ilaman huwa huyahu la ilaha illallah. Ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah. Ya Fatah ya Wahid, la ilaha illallah. Warjuk lana ya Somad, la ilaha illallah. Ilaman huwa huyahu la ilaha illallah. Ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah. Ya Ahad antal ahad, la ilaha illallah. Ya hayyi lana min amrina rasyada,
la ilaha illallah ilaman huwa huyahu la ilaha illallah ilaman